Ken Sagopi, Rarasati Rabi, seri 334 Widoro Kandang. Rarasati juga diberitahu bahwa di Pringgitan ada beberapa tamu yang menurut kabarnya akan melamarnya. Ia sungguh gelisah. Bagaimana ia harus bersikap jika nanti kakaknya menerima salah seorang dari mereka? Ia mencoba mengintip dari balik tirai jendela untuk mengetahui orang-orang yang ada di Pringgitan itu. Rarasati sungguh tidak tertarik terhadap mereka. Apa yang kau lihat di Ajeng Rarasati? Tiba-tiba kakaknya, Ki Demang Udawa sudah ada di sampingnya. Aduh kakang, membuat aku terkejut, saut Rarasati. Mereka semua gagah-gagah dan sandangannya mewah, goda kakaknya. Ah, kakang, aku tidak mau, saut Rarasati. Tolaklah mereka kakang, imbuh Rarasati. Itu tidak mudah, mereka pasti marah, jawab Ki Patih Udawa. Terserah kakang bagaimana caranya, berkata Rarasati singkat. Mereka yang di Pringgitan mulai gelisah. Sudah beberapa saat, tetapi Ki Demang Udawa belum juga menemui mereka. Namun sejenak kemudian, Ki Demang Udawa telah muncul dengan pakaian yang rapi. Maaf Kisanak sekalian, saya terlambat menemui. Baru menjelang tadi pagi, kami baru tiba. Dalih Ki Demang Udawa yang juga seorang patih itu. Namun di sini Ki Udawa selaku Demang Widoro Kandang. Setelah saling berkabar keselamatan, sesuai adat istiadat di Kademangan Widoro Kandang, Ki Demang Udawa kemudian bertanya, ada keperluan apakah Kisanak sekalian? Sepagi ini sudah menemui aku. Ki Demang Udawa bertanya pura-pura tidak tahu maksud mereka. Saya dulu. Mereka berebut untuk bisa berbicara paling dahulu. Ki Demang Udawa tidak mengira bahwa mereka bersikap seperti itu, berebut seperti anak kecil. Ki Demang Udawa tidak segera menjawab. Aku sudah 4 hari menunggu, berkata salah seorang dari mereka. Aku sudah sepekan, teriak yang lain. Aku sudah mengikuti sejak dari Dwarawati, saut yang lain lagi. Akhirnya Ki Demang Udawa menjawab, baik, apapun keperluan kalian, aku menganggap kedatangan kalian bersamaan. Kalian mempunyai hak yang sama. Mereka tidak ada yang membantah. Kemudian Ki Demang Udawa melanjutkan. Aku mohon berurutan saja, mulai dari Kisanak yang duduk di paling ujung. Ki Demang Udawa justru menunjuk kepada tamunya yang duduk di tempat yang paling jauh darinya. Terima kasih Ki Demang Udawa, saya mendapat kehormatan yang pertama kali. Sebelumnya bakti saya untuk Ki Demang Udawa dan seluruh keluarga besar Kademangan Widoro Kandang yang kami hormati, berkata orang itu, mencoba untuk bersikap dan berkata sesopan mungkin untuk mengambil hati Ki Demang Udawa. Ki Demang Udawa hanya tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala. Orang muda itu kemudian melanjutkan katanya. Nama saya Joko Damar dari Kademangan Pucung Wetan. Saya adalah putra Ki Demang. Kedatangan saya ke Widoro Kandang untuk melamar kembang Kademangan, Nimas Rarasati, untuk aku jadikan istri yang aku kasih. Demikian Ki Demang, jika ada kekurangan sopanan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Besar harapan saya untuk diterima lamaran saya, dan saya tidak akan mengecewakan Nimas Rarasati, berkata orang muda itu dengan unggah-ungguh yang mapan dan genap. Jadi kau putra Ki Demang Pucung Wetan? Bertanya Ki Demang Udawa. Benar Ki Demang,
putra seorang Demang memang berjodoh dengan putri seorang Demang. Imbu Joko Damar. Ki Demang Udawa hanya tersenyum, namun kemudian ia teringat ketika kemarin singgah dan bahkan bermalam di Kademangan Pucung Wetan. Anak itu tidak ada di rumahnya. Ia pasti tidak mengetahuinya. Bersambung. Sopan santun, unggah-ungguh memang perlu dalam bertutur kata dan bersikap. Namun jangan hanya sebagai basa-basi.